Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadda ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita bisa mengucapkan nama mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita bisa mengucapkan namanya manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karena beliau tidak akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dikatakan oleh para ulama bulannya kita lebih mendekat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih kenal lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan datangnya bulan Rabiul Awal hatinya bergembira, hatinya berseri-seri, hatinya bakalan senang, karena di bulan Rabiul Awal ini insya Allah kita akan terus mendengar lantunan-lantunan, pujian-pujian, sejarah-sejarah yang mengingatkan lagi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada salahnya tadi, makanya biasanya kita baca Wirdul Latif Al-Fakir, baca sekarang insyaallah di setiap bulan Rabiul Awal kita awalin belajar kita, kumpul bareng kita di sini dengan kita membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa gunanya? Untuk lebih mengenalkan lagi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang kalau kita sebutin namanya Nabi Muhammad itu biasa aja. Tapi bagi orang yang di dalam hatinya udah kenal sama Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad, bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita, ya, itu pasti ketika disebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dalam hatinya, ya Allah, pengen banget ketemu Nabi Muhammad, ya Allah, pengen banget rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan kabar gembira bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi ada satu hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhiyyah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddi ummati hubban li nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min asyaddi ummati hubban li, termasuk dari paling cintanya umatku kepadaku. Ini kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada satu umat, satu kelompok yang dia benar-benar cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Cintanya luar biasa, rindunya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Hadis ini disampaikan oleh para sahabat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan artinya kalau para sahabat cinta sama Nabi Muhammad biasa, ya, karena nggak ada satu orang pun melihat Nabi Muhammad pasti cinta. Kalau di dalam hatinya itu ada keimanan, pasti setiap orang yang melihat Nabi Muhammad SAW pasti akan cinta. Jangankan kita, Sayyidina Hasan bin Sabit, ketika beliau itu sebelum masuk Islam, ya, kan Sayyidina Hasan bin Sabit itu orang paling jago, paling pinter ngarang syair, ya. Pernah ini Sayyidina Hasan bin Sabit ketika beliau belum masuk Islam, belum kenal sama Nabi Muhammad SAW, beliau kalau nulis syair tuh, syair beliau dibayar paling mahal, ya. Orang yang paling jago, yang paling pinter nulis syair. Jadi kalau dulu orang yang paling kaya itu orang yang paling jago nulis syair, pujian-pujian buat orang. Misalkan ada orang kaya, ini ada orang disuruh sama orang kaya ini, ente bikin syair buat aneh, puji-pujian, itu bayarannya mahal, ya. Ini Sayyidina Hasan bin Sabit terkenal sama orang-orang Quraisy, sama orang-orang kafir tuh, kalau syairnya dia nih nggak pakai mikir lagi, langsung spontan ngelihat orangnya itu dibikin syair sama beliau. Nah, orang-orang kafir ketika itu nyuruh Sayyidina Hasan bin Sabit bikin syair untuk Nabi Muhammad, buat ngejelek-jelekin Nabi Muhammad, buat mencela-cela Nabi Muhammad. Pas datang Sayyidina Hasan bin Sabit dipanggil sama orang-orang kafir. Hasan, ntar kalau datang nih ada satu orang namanya Muhammad, ente lihat tuh orangnya, habis itu ente bikin syair untuk celak-celak dia, ya. Sayyidina Hasan belum kenal sama Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Sabit ketika itu belum kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Hasan, boleh, gampang, bayarannya apa ya? Kata Sayyidina Hasan, ya, kan waktu itu belum masuk Islam. Tenang aja, ente mau bayar berapapun bakalan saya kasih. Itu dikumpulin sama orang-orang kafir. Jadi ini dulu Rasulullah dakwahnya tuh nggak kayak sekarang enak kita dakwah, ya. Rasulullah dulu dicela-cela dakwahnya. Lagi sujud Rasulullah, ya, itu ada orang-orang kafir yang yang kumpulin kotoran onta, isi jeroan onta itu, ya, dikumpulin sama dia yang udah berhari-hari, ditaruh di atas kepalanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mau sholat, lehernya dicekek pakai rida, ya, dikatakan sampai ihmar wajah, mukanya Nabi Muhammad, wajah mulianya Nabi Muhammad sampai merah. Nah, ini ketika Sayyidina Hasan bin Sabit, tadi orang-orang kafir udah kumpulin tuh, ya, orang-orang buat dengar syairnya Sayyidina Hasan bin Sabit. Pas datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata orang kafir ini, ya Hasan tuh dia tuh orang yang mau datang tuh Muhammad. Ente liatin dah dari ujung pala, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki,
ente cari kelemahannya, ente cari aibnya, habis itu bikin syair celak dia. Benar aja. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau lewat, dilihat, dipandangin sama Sayyidina Hasan bin Sabit, ya, yang ketika itu belum masuk Islam. Biasanya kalau Sayyidina Hasan lihat orang, oh ini ada celak nih di rambutnya nih, udah dibikin syair dicelak sama beliau ya. Di mukanya lihat, oh mukanya begini nih, mukanya kayak apa tahu deh tuh, ya. Akhirnya dicelak sama beliau. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad SAW, itu dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambutnya indah, ya. Matanya apalagi, masya Allah, wajahnya, hidungnya mancung, mukanya bercahaya, ya. Nggak ada celak. Wajah kulitnya putih merah-merahan, ya. Mata bulu alisnya lentik, Masya Allah, bibirnya, ya, dilihat satu persatu, diperhatiin sama Sayyidina Hasan bin Sabit. Bahkan dalam hatinya, ini manusia apa malaikat ya, kata Sayyidina Hasan. Belum kenal, belum tahu ini Nabi Muhammad. Dicari celahnya, nggak ada celah sama sekali sampai bawah kakinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dicari-cari sama Sayyidina Hasan, kagak ada celah, nggak ada aib sedikit pun. Pas Nabi Muhammad lewat, Sayyidina Hasan malah marah sama orang kafir tadi. Ente mau ngejek aneh katanya. Kenapa ya? Karena aneh lihat orang yang tadi barusan aneh lihat itu nggak ada celahnya sama sekali katanya. Kamu suruh cari saya di satu orang yang di dalam tubuhnya itu semuanya kemuliaan, semuanya nggak ada aib sama sekali. Terus kata orang kafir ini bilang sama Sayyidina Hasan, ya udah sekarang kita bikin syair dah, pokoknya ente celak-celak dia tuh, mau dari mana? Oh boleh, kalau kamu pengen dengar syair saya, katanya. Bukannya mencela Nabi Muhammad, malah memuji Nabi Muhammad SAW. Pas lagi kumpul, maka Sayyidina Hasan ini bilang, ya, lam taro qatu aini, hadisnya syair beliau, ketika yang di salah satu artinya, ya, ketika aku melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, maka aku tutup mataku, kata beliau. Lamma tala'at anwarul, lupa gitu syairnya beliau tuh. Ketika aku melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, aku tutup wajahku, aku tutup mataku karena takut dengan silau cahayanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ketika itu aku melihat Nabi Muhammad cuman sekedar kemampuan mataku ini, bukan hakikat asli kemuliaan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau para sahabat, ya, dulu tuh nggak ada yang berani ngelihat langsung wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang meriwayatkan hadis-hadis tentang wajahnya Nabi Muhammad itu para sahabat yang masih kecil dulunya, ya, kayak Sayyidina Ali. Ya, kalau para sahabat-sahabat yang yang udah besar masuk Islamnya, itu nggak berani memandang wajahnya Nabi Muhammad langsung, itu nggak berani, ya, karena begitu mulianya, begitu haibahnya Nabi Muhammad SAW. Dan walaupun kita sifatin wajahnya Nabi Muhammad seganteng sebagaimana, ya, itu sebenarnya masih kurang, ya, karena kemuliaan wajah Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Akhirnya nggak jadi dicela-cela Nabi Muhammad, malah dipuji-puji sama Sayyidina Hasan bin Sabit. Ya. Kemudian kata orang kafir ini tadi bilang, ya Hasan, ente bukan celak-celak itu orang, malah ente puji-puji. Iya, anda nggak dapetin celak dalam dirinya dia, anda nggak dapetin aib di dalam dirinya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Hasan malah masuk
Islam. Ya. Makanya Nabi Muhammad ya disebut insanul kamil, manusia yang sempurna, basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW, walaupun nanti ada satu umatku dia belum pernah melihatku. Kalau tadi kan para sahabat udah pasti udah ngelihat Nabi Muhammad, ngelihat kegantengan Nabi Muhammad, melihat akhlaknya Nabi Muhammad, melihat kasih sayangnya Nabi Muhammad, udah pasti cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, ada satu kaum yang mereka cintanya kepadaku itu luar biasa. Ya, siapa itu? Nasun yakununa ba'di, kata Rasulullah SAW. Ada sekelompok manusia yang mereka datang setelah sepeninggalanku. Artinya setelah Rasulullah SAW nggak ada, mereka lah kebanyakan ya. Mereka cinta sama Nabi Muhammad walaupun nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Kayak kita nih, ya kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu malah ada cerita lagi, ada orang Baduy. Orang Baduy udah tua. Orang Baduy udah tua, masuk Islamnya beliau udah tua, dan keburu Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah. Ya, ini baru dengar kabar lagi Nabi Muhammad di Mekah, beliau belum dengar kabar tentang Nabi Muhammad. Tapi pas Nabi Muhammad udah hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, ini orang tua baru dengar, katanya ada Nabi Muhammad, diceritain Nabi Muhammad. Terus diceritain, akhirnya masuk Islam, kagum sama Nabi Muhammad SAW, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi namanya udah tua, nggak sanggup mau hijrah ke Madinah, itu nggak sanggup. Ada sahabat yang hijrah, beliau pengen ikut hijrah tapi nggak kuat. Ya udah tua, umurnya 50 tahunan lebih dah. Ya udah nggak kuat untuk hijrah ke Madinah. Tapi subhanallah, beliau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, ya Allah, walaupun ana nggak kuat, ana nggak ketemu sama Nabi Muhammad, nggak kuat hijrah ke Nabi Muhammad, tolong jangan cabut nyawa ana dulu, jangan cabut nyawaku ya Allah, kecuali Engkau pertemukan aku dulu dengan Nabi Muhammad. Minta terus tuh orang tua tuh, ya Allah, jangan ambil dulu deh nyawa ini, ana pengen lihat dulu Nabi Muhammad. Kalau udah lihat Nabi Muhammad baru dah cabut deh, nggak apa-apa ya. Subhanallah, doanya tuh dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Muhammad Fathul Mekah, balik lagi ke kota Mekah, ya, yang pembebasan kota Mekah itu, datang Nabi Muhammad ke kota Mekah. Ini pas tahu Nabi Muhammad datang ke kota Mekah, girang beliau. Oh, ini orang yang aneh tunggu-tunggu dia datang di kota Mekah. Tapi kebiasaannya kalau kita masuk ke kota Mekah, mau masuk Ka'bah tuh, ya, itu kebiasaannya harus tawaf dulu. Ini orang tua udah kangen banget sama Nabi Muhammad, mau ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi aturannya kalau masuk itu harus tawaf dulu. Ya, tawaf namanya tawaf qudum ya. Tawaf masuk kota. Beliau pilih nih, Anda mau ketemu sama Nabi Muhammad dulu apa mau tawaf dulu nih. Tapi tawaf kalau ketemu sama Nabi Muhammad udah kangen banget, tapi aturan di sini harus tawaf. Akhirnya beliau tawaf dulu, ikut tawaf. Beliau sering baca kalau habis doa, karena tahu kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala, sering ditutup doanya dengan sebutan ya Karim. Ya Karim artinya Allah yang Maha Dermawan. Diingat-ingat nikmatnya Allah. Ya Allah, alhamdulillah udah tua begini masih masuk dikasih karunia buat masuk Islam, ya buat memeluk agama Islam. Bersyukur, diingat-ingat nikmatnya Allah. Habis itu beliau sebut pas lagi tawaf, ya beliau sebut dengan suara yang lantang, sebutin ya Karim. Enggak sekali putaran, 2 kali putaran, pas lagi ketiga kali putarannya, pas beliau ngomong ya Karim, di belakang ada yang nyaut lagi, ada yang ngikutin ya Karim. Namanya orang Baduy ya, polos dia. Ini orang ngejek aneh apa gimana nih? Ya, ditengok sama orang tua tadi.
Udah pengen marah nih orang Baduy. Ya, mungkin takutnya ini orang ini nyela aneh kali nih, aneh gak bisa doa apa-apa, cuman bisa nyebut ya Karim doang. Ya orang kan yang lain mungkin doanya banyak, tapi aneh nggak bisa doa, cuma nyebut ya Karim. Pas nengok ke belakang, nggak taunya yang di belakang tuh wajahnya ganteng katanya, berseri-seri, bercahaya mukanya. Pas dilihat, duh, untung aja ganteng nih orang. Kalau kagak ganteng, aneh bakalan omelin tuh. Yang tadinya pengen marah, ngelihat wajah yang bercahaya itu nggak jadi marah. Lihat, ya dah biarin dah. Mungkin dia cuman pas-pasan ngikutin aja kali. Tawaf lagi, diingat lagi kemuliaannya Allah, nikmat-nikmatnya Allah. Yang dilihat tuh sama orang tua itu bukan yang nggak enaknya, tapi yang dilihat nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah tua masih dengar kisahnya Nabi Muhammad, masih dengar kemuliaannya Nabi Muhammad. Habis itu dia teriak lagi, ya Karim. Yang belakang nyautin lagi, ya Karim, ngikutin. Ya, nengok lagi, siapa sih ini dari tadi ngikutin aja. Pengen marah nggak jadi lagi, karena ngelihat wajah yang berseri. Sampai 3 kali begitu, sudah ketiga kalinya kata dia, aduh nggak kuat deh. Udah pengen ngomelin nih orang. Pas ngebalik, dia bilang, hei Fulan, kamu niatnya mau mencela saya ya? Kalau kamu niat begitu, orang Baduy nih, polos dia, kamu akan aku adukan kepada kekasih Nabi Muhammad. Ntar dia bakalan marah sama kamu. Kamu tahu nggak, kekasihku tuh bakal dia sayang banget sama saya. Dia nggak bakalan rela kalau ada orang yang mencela saya. Kalau saya adukan ke Nabi Muhammad SAW, kamu bakalan dimarahin sama Nabi Muhammad. Kata yang tadi tuh, yang ngikutin, yang wajahnya berseri-seri, yang wajahnya bercahaya, memang siapa sih Nabi Muhammad? Gitu. Memang siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah kekasih saya, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya muliakan, orang yang paling saya pengen ketemu dengan dia. Kata ini orang yang wajahnya berseri-seri, memang kamu pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Katanya. Orang Baduy polos, kamu ngejek saya lagi ya? Katanya. Iya, walaupun saya nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bakalan ketemu sama Nabi Muhammad. Ini dikit lagi saya bakalan ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau kamu ketemu sama Nabi Muhammad, kamu gimana nanti? Saya bakalan peluk Nabi Muhammad. Saya bakalan ambil tangannya. Saya bakalan cium tangannya Nabi Muhammad SAW. Saya katakan sama Nabi Muhammad, saya cinta kepada engkau. Saya udah lama nih nahan kerinduan kepada kamu. Nah, taunya tadi tuh orang yang wajahnya berseri-seri, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, Fulan, yang kamu pengen ketemu itu adalah saya. Saya adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung nih orang tua itu, ya Allah, malah teriak lagi, ya Karim, engkau telah mengijabah doa saya, katanya. Ya Allah, engkau memang maha dermawan, engkau maha mulia, semua doa saya telah engkau ijabah. Udah lama nih hati ini nahan kerinduan kepada Nabi Muhammad, hati ini nahan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pengen banget ketemu sama Nabi Muhammad. Saya nggak kuat ya Allah, pengen hijrah ke kota Madinah karena badan saya yang lemah. Tapi terus saya berdoa kepadamu ya Allah. Ya. Walaupun saya nggak kuat, fisik nggak kuat untuk berhijrah ke kota Madinah, jangan kau cabut nyawa saya kecuali engkau pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Ya. Doanya yang luar biasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga mungkin kita ya. Kita nggak ada salahnya kita bilang sama Allah, ya Allah, rindu sama Nabi Muhammad, ya, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun ya berjarak kita sama Nabi Muhammad ratusan tahun bahkan ribuan tahun, kita nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan engkau ambil nyawa kita, ambil nyawa kami kecuali engkau pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW.
walaupun dalam mimpi, ya, walaupun nanti ketika dalam keadaan sakaratul maut. Nggak ada yang mustahil. Itu nggak ada yang mustahil. Karena Allah adalah Karim. Allah adalah Karim. Allah Maha Dermawan. Sebagaimana Allah mempertemukan orang tua tadi. Ya, walaupun beliau udah nggak mampu, tapi kalau Allah yang berkehendak mampu. Ya, ini akhirnya pas ketemu sama Nabi Muhammad dipeluk sama orang tua tadi. Allah, nikmat. Kulitnya bersentuhan dengan kulit mulia Nabi Muhammad. Lembut Nabi Muhammad kulitnya. Ya, nggak ada kulit yang selembut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan jilduhu alyan, kulitnya Nabi Muhammad lebih lembut daripada sutra. Sutra yang lembut itu kalah lembut dengan kulitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicium tangannya bolak-balik sama itu. Ya, sama orang yang tadi itu orang tua dicium tangannya Nabi Muhammad. Wangi Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tuh walaupun nggak pakai nggak pakai minyak wangi, udah wangi Nabi Muhammad. Ya. Fa idza marra fi tariqin urifa annahu qad marra fi. Kalau Nabi Muhammad lewat di satu jalan, tahu Nabi Muhammad itu udah lewat di jalan ini. Kenapa? Karena wanginya Nabi Muhammad walaupun orangnya udah nggak ada, udah lewat, tetap wanginya masih ada. Insyaallah. Nah, ini kata Nabi Muhammad, ada satu kaum manusia yang dia nggak pernah ngelihatku, ya, yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani fi bi ahlihi wa mali. Mereka sangat berkeinginan melihat aku ada di antara keluarganya. Nah, ada lagi? Ya. Nah. Zaman kita sekarang ini, ini bermimpi misalnya. Nah, apakah ada hal-hal khusus kalau dalam sejarah tadi itu orang-orang yang sangat taat pada Allah dan Rasulnya, sementara kita yang ingin dipenuhi dengan dosa-dosa. Ini adakah di sana kita kriteria untuk bermimpi katakanlah? Jangan sekarang. Di levelan bukan yang penuh dengan kesalahan dosa dan urusan dunia. Apa kira-kira? Mimpi sama Nabi Muhammad SAW memang itu karunia yang besar, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqdha. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Fa inna syaitan lam yatamathalu bi. Kama qala Rasulullah SAW. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat aku, dan insya Allah nanti dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Ya. Tapi mimpi ini memang nggak semua orang, ya, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang ini anugerah yang memang Allah pilih aja. Allah pilih hamba-hambanya. Tapi memang juga kadang bukan dari kadar takwanya, bukan jadi barometer gitu, ya. Ini orang udah mimpi Nabi Muhammad berarti dia orang yang takwa. Kalau dia nggak mimpi sama Nabi Muhammad berarti bukan orang takwa, enggak, kayak gitu juga. Artinya nih kalau Allah mau, Allah kasih. Gitu aja. Ya. Ini masih bisa. Kalau buat kita mustahil nggak? Kalau mimpi nggak ada yang mustahil. Ya, as-saqi baqi. Allah yang maha memberi masih ada. Sebagaimana Allah berikan kenikmatan bagi orang-orang yang Allah kehendakin buat mimpi, walaupun bukan orang soleh. Kadang ada ceritanya tuh, ya, yang pernah terkenal tuh ceritanya ada orang kafir malah, ya, yang katanya ceritanya pas lagi maulid ada tembakan nyasar ke dia tuh anaknya, ya, udah pengen meninggal tuh anak pas lagi di ruang ICU di rumah sakit. Ini anak nggak taunya bangun lagi, belum masuk Islam nih anak, bukan orang Islam, ya. Pas bangun lagi tuh anak bilang sama orang tuanya, mana itu tadi tuh orang yang ganteng yang nyelamatin aneh,
Pertamanya kan dia caci maki nih. Tuh lihat tuh umat Islam tuh bikin perayaan sebegitu. Gara-gara dia tuh anak-anak jadi, katanya anak pas dia bangun, dia cerita sama orang tuanya, tadi ada yang nyelamatin saya. Dia bilang namanya Nabi Muhammad. Wajahnya seperti ini, seperti ini. Yang tadinya mau meninggal nih anak akhirnya nggak jadi meninggal, terus yang tadinya bukan orang Islam jadi masuk Islam. Bahkan waktu di zamannya Habib mana itu? Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi kalau nggak salah, Surabaya. Ya. Beliau kebiasaannya tiap sore baca maulid. Tiap hari beliau baca maulid. Dari habis asar dibaca baca di rumahnya sendiri beliau. Di sampingnya tuh di depan rumahnya itu ada orang Cina. Ya, orang luar di non muslim, bukan orang Islam. Pas lagi hari Jumat, ya mau sholat Jumat, beliau keluar dari rumahnya, ketemu sama tetangganya. Beb sendirian, Beb? Tanya. Iya sendirian, emang kenapa? Emang ada biasa sendirian? Enggak, Habib tiap hari biasanya sama itu, sama teman Habib. Teman ini siapa? Itu Habib kalau lagi baca-bacaan sore-sore, itu kan ada temannya, Beb. Power on. Siapa temanannya? Orangnya ganteng, Beb. Wajahnya ganteng bercahaya. Namun saya heran. Kamu lihat katanya. Lihat, Beb. Emang Habib nggak lihat? Iya saya tahu juga lihat. Itu siapa, Beb? Kok ganteng banget itu orang katanya. Kamu lihat beneran? Lihat, Beb. Ini bukan orang Islam ya. Lihat. Itu Nabi saya katanya. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap beliau baca maulid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Ya. Makanya kadang kita kalau lagi baca maulid tuh ada perasaan gimana. Kadang nggak tahu apa-apa, mata kita mulai air mata. Ya mudah-mudahan di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Ya. Walaupun kita nggak bisa lihat secara langsung, ini terserah dah orang mau ngomong apa dah. Iya. Oh, itu cerita khurafat, itu cerita bodoh amat. Ini Pak masalah rasa nih. Ya, kita yakin kalau ada Nabi Muhammad tenang. Hati kita bakalan tenang. Nggak ada satupun ada satu apa? Dikatakan kalau udah ada Nabi Muhammad di rumah kita, bahkan ada di dalam hati kita, bahkan ada di manapun, di situ insya Allah kita bakalan tenang. Ya. Akhirnya ini orang kafir tadi itu. Ya. Orang kafir bisa ngelihat Nabi Muhammad. Artinya kan Allah kasih kehendak kepada siapa aja. Kata oh benar masuk Islam, iya benar. Oh itu Nabi Muhammad, ya Allah ganteng banget. Bib saya masuk Islam, Bib. Akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Iya. Padahal adanya di zaman Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi kalau nggak salah ya, Surabaya. Bukan di zaman Nabi Muhammad. Ya, artinya Nabi Muhammad tuh pasti masih ada. Ya. Apa dalilnya? Dan Nabi Muhammad walaupun secara zahirnya, ya, secara duniawinya kita nggak kelihatan sama Nabi Muhammad, tapi masih Nabi Muhammad dalam satu hadis. Siapa tuh? Hadisnya? Siapa orang yang bersolawat kepadaku, raddallahu ruhi. Ya. Ketika kita bersolawat sama Nabi Muhammad, ruhnya Nabi Muhammad dibalikin lagi ke jasadnya Nabi Muhammad. Li'arudda salam. Ya, kamu qala Rasulullah. Ketika dibalikin ruhnya Nabi Muhammad ke jasadnya untuk menjawab salamnya orang yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Sekarang berapa ribu, berapa juta orang, bahkan mungkin tiap detiknya pasti aja ada orang yang sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad masih hidup nggak? Masih hidup, cuman beda alam. Ya, kita nggak bisa ngelihat, hati kita kotor. Ya, kita masih ditutupin dengan banyak dosa. Tapi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ngerasain. Ya, Habib Abdullah Haddad diantaranya Habib Ali Habsyi diantaranya juga itu kalau ada pertanyaan tentang hadis, ini hadis sahih apa enggak, kata Habib Abdullah Haddad, anda langsung nanya sama Nabi Muhammad, kata beliau. Ya, terserah antara ada orang yang percaya PKG, terserah itu. Yang penting kita percaya sama orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Artinya kesimpulannya, kalau buat kita walaupun banyak dosa, kita banyak maksiat, nggak ada ceritanya tuh, nggak mustahil, nggak ada. Ini masalah kerinduan. Ya,
masalah cinta. Cinta itu nggak bisa dibohongin, ya. Nggak dilihat, oh ini orang banyak dosa. Nggak. Yang penting dia cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah kecintaannya nggak bakalan disia-siain. Jangankan kita, Abu Lahab aja kan, mana ada cinta sama Nabi Muhammad? Nggak ada, dia musuhin Nabi Muhammad, bahkan musuhnya dunia akhirat kata Abu Lahab. Tapi kegembiraannya sekali aja nggak disia-siain. Pas lagi Nabi Muhammad lahir, saking senangnya Abu Lahab dibebasin tuh, ya kan? Nah, kesenangannya sekali, bukan cinta tuh ya, cuman senang. Dan bukan senang karena Nabi yang lahir, bukan karena ponakannya doang lahir laki-laki, senang dia. Senangannya nggak dilupain sama Allah. Mudah-mudahan kita yang Allah udah kasih karunia, ya kita dijadiin orang Islam, dijadiin umatnya Nabi Muhammad, beriman sama Nabi Muhammad, bahkan di dalam hati kita ada cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah nggak bakalan disia-siain. Tadi paling sedikit, walaupun misalkan ya Allah ini mungkin karena banyak dosaan yang kami mimpi sama Nabi Muhammad tadi, mudah-mudahan terakhir lagi kita sakaratul maut, Allah kasih. Ya, Allah sambut roh kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak usah khawatir. Bagi orang-orang yang benar cintanya tulus sama Nabi Muhammad tuh nggak usah khawatir. Dan Allah yang tahu, Nabi Muhammad yang tahu cinta kita ini benar apa enggak sama Nabi Muhammad. Tinggal kita buktiin aja. Ya Allah, ane benar cinta sama Nabi Muhammad, ane sholat 5 waktu yang benar. Ane cinta sama Nabi Muhammad, ane jalanin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ane ikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Ane terus ikutin. Kita lagi duduk ingat Nabi Muhammad, lagi tidur ingat Nabi Muhammad, lagi makan ingat terus. Ya, yang ada di dalam hati kita itu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa. Ya, nah, bagi yang nggak mimpi-mimpi nggak apa-apa. Ya, yang penting kita tetap ngikutin Nabi Muhammad. Nggak jadi tolak ukur. Nah, nanti mudah-mudahan sewaktu-waktu Allah takdirkan kita. Gitu. Coba ya. Nah. Ada lagi? Oh ya. Waalaikumsalam. Ya. Amalan harian buat apa? Buat dekat sama Nabi Muhammad. Nah. Hah? Mendapatkan syafaat. Amalan buat dekat sama Nabi Muhammad SAW, yang pertama jalanin dulu yang wajib-wajib ya. Jalanin kayak sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggal ya. Udah yang wajib-wajib, baru kita banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Udah, aneh mau ngamalin sholawat aja boleh, aneh nggak mau ngamalin yang lain-lain nggak apa-apa ya. Sholawat aja yang banyak ya, karena sholawat mau kapanpun bisa, mau dalam keadaan wudhu, mau dalam keadaan nggak ada wudhu bisa, mau tidur, mau bangun, mau lagi duduk, sholawat itu bisa. Bahkan ada satu sahabat bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kam aj'alu laka, berapa yang aku jadikan sholawat kepada engkau setiap harinya? Terserah kamu, kata Rasulullah. Kata sahabat ini, aku jadiin dari satu hari ini 1/4 waktuku buat sholawat kepada engkau. Kata Rasulullah, bagus. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Kalau ditambah lagi bagus lagi. Kalau begitu setengahnya Rasulullah, bagus. Tapi kalau ditambah lebih bagus lagi. Jadinya 24 jam, 12 jam buat sholawat misalkan. Kata Rasulullah, bagus. Kalau ditambah lagi lebih bagus. Kalau begitu 3/4 ya Rasulullah, bagus. Kalau ditambah lebih bagus lagi. Kata sahabat ini, kalau begitu saya jadiin semua waktu saya untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan tughfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Kalau kamu semua jadiin waktu kamu untuk bersalawat kepadaku, Allah akan mudahkan semua urusanmu dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang banyak baca sholawat, insya Allah bakalan dekat sama Nabi Muhammad. Yang paling dalamnya lagi, ini mulut kita nih, lisan kita kan banyak dosa. Ya. Tapi Allah masih kasih lisan kita bisa nyebut namanya Nabi Muhammad, itu nikmat luar biasa. Allah nggak bakalan izinin satu hamba nggak bakalan bisa mengucapkan namanya Nabi Muhammad kalau nggak dapat izin dari Allah.
Berarti ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah izinin kita untuk nyebut namanya Nabi Muhammad. Banyakin ini, ya, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapapun, sebanyak-banyaknya sholawat. Bahkan ada yang sampai ribuan. Tiap hari ada yang baca 16.000, dan ada yang baca ribuan. Sebab itu dia dekat sama Nabi Muhammad. Ya, pertama jalanin yang wajib, ya, sholat 5 waktu. Habis itu isi waktunya dengan sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu bisa jadi penyebab dekat kita kepada Nabi Muhammad, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu aja, singkat aja udah. Ya, yang wajib habis itu sholawat. Ya. Nah, ada lagi? Ayo, semuanya lagi. Ya. Apa? Dunia. Oh, pujian. Mukjizat. Oh, mukjizat terbaik dan terbesar dari Rasulullah. Mukjizat yang paling besar yang sekarang masih ada sama kita. Apa itu? Al-Qur'an. Ya. Semua mukjizat para nabi itu dikasih sama Nabi Muhammad. Ya. Nabi Musa bisa ngebelah lautan, Nabi Muhammad bisa belah bulan. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama hewan, sama jin, semua tunduk sama Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad juga bisa. Ya, bahkan Nabi Muhammad kalau lagi lewat itu dengar pepohonan, bebatuan ngucapin salam sama Nabi Muhammad SAW. Yang ada ceritanya apa pohon dipanggil sama Nabi Muhammad, tamshi ilaihi ala sakin bila qadami, di dalam qasidah Burdah itu. Ada pohon panggil sama Nabi Muhammad, datang sama Nabi Muhammad. Mukjizat-mukjizat semua, ya, yang dikasih sama para nabi itu dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semuanya tinggal cerita, ya kan? Udah lewat itu semuanya. Dari tangannya Nabi Muhammad keluar air, ya, dan itu air yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari air Zam-Zam. Ya. Lagi perang, sahabat pada keausan, lagi mau sholat nggak ada air, Nabi Muhammad masukin tangannya ke dalam satu wadah, ditutup wadah itu, keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil mujtaba. Paling mulianya air adalah air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad. Kalau dulu Nabi Musa ketok batu tuh, ya, apa? Infajarat, pas lagi ketok batu itu keluar 12 mata air. Ya, kalau keluar dari batu wajar. Tapi kalau keluar dari tangan, jadi tapi mukjizat-mukjizat itu semuanya tinggal cerita. Mukjizat yang ada sekarang adalah Al-Qur'an. Ini yang mungkin kita lupa tuh. Ya, mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Karena sampai sekarang masih ada. Jangan sampai berdebu Quran di rumah kita. Ya, tiap hari harus kita baca. Ini surat apa namanya? Surat cinta nih, mukjizat Nabi Muhammad nih yang masih ada nih, baca. Ya, di dalam Al-Qur'an ada kesembuhan, di dalam Al-Qur'an ada ketenangan hati, di dalam Al-Qur'an ada hidayah. Udah Al-Qur'an. Mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an. Yang masih bisa kita saksikan, masih bisa kita lihat, masih bisa kita baca. Ya. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Nah, ada lagi? Kelas, ada ya? Wah, keren. Nah, ada mukjizat, ada apa? Karomah, ada maunah. Ya. Kalau mukjizat memang khusus buat para nabi. Karomah itu kemuliaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh, ya, yang beriman kepada Allah. Kadang waktu-waktu tertentu, waktu-waktu dikasih karomah. Kalau maunah itu ya sama, hampir seperti karomah, bantuan buat kita semangat,
Ya, maunah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi kalau mukjizat khusus untuk para nabi, kalau karomah sama maunah bisa didapatkan oleh orang-orang yang soleh dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi ada lagi satu ketinggalan, istidraj. Ini yang bahaya nih, istidraj. Misalkan ada satu orang kemampuannya luar biasa dia, tapi kagak sholat. Duitnya banyak, tapi kagak sholat. Dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ke dia, udah deh, kabul hajatnya. Tapi dianya kagak sholat. Atau kita disuruh-suruh yang kagak-kagak. Ini namanya bukan karomah, namanya bukan maunah, tapi istidraj. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Kita kalau ada orang yang seperti itu, jangan dideketin malahan. Istidraj itu apa ya? Keluar biasaan, ya, kenikmatan yang dikasih oleh Allah, tapi buat nambah jauh dari Allah. Ya. Ada orang tadi tuh urusannya lancar-lancar aja, tapi nggak sholat dia, tapi jauh dari Allah. Istidraj. Anda datang tuh ke si fulan tuh, kalau datang ke dia, udah kata dia udah nggak usah sholat, yang penting ikutin aneh aja, ntar itu bakalan sukses, duit itu bakalan banyak. Istidraj. Kalau karomah, maunah, nambah dekat sama Allah. Jadi itu aja patokannya. Kalau kita dikasih kenikmatan dan kenikmatan itu kita nambah dekat sama Allah, itu baik berarti. Tapi kalau kita dikasih kenikmatan, kita nambah jauh dari Allah, berarti nggak bagus istidraj. Nah, ya, jadi ada mukjizat, karomah, maunah, ada satu lagi istidraj. 3 ini bagus, yang satu pun bagus. Nah, ada satu lagi tadi siapa? Udah ya? Nah, alas. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit tadi kita baca, yang sedikit tadi kita sampaikan, mudah-mudahan dijadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, yang barokah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sabri. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana sarafna
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد عرش صحبه والحمد لله في البال والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bluetooth